Gimana sih cara seller China buat jualan banyak produk di berbagai negara, di berbagai e-commerce, dan mereka bisa laku dengan kenceng gitu ya. Jadi gini, hari ini seperti kalian bisa lihat, nah ini gue lagi ada di kota Hangzhou, China. Jadi kebetulan 1 minggu terakhir ini gue ada satu invitation dari TikTok, jadi ada satu kolaborasi, diajak kerjasama sambil belajar buat di beberapa kota. Jadi di trip ini gue tuh lagi datang ke Shenzhen, Hangzhou, Suzhou gitu ya. Nah di situ ada dikenalin dengan beberapa seller gitu. Terus udah gitu di sini juga sebenarnya salah satu tujuan utama gue adalah di sini kita lagi mau belajar gitu kan tentang gimana caranya agensi China itu bikin live streaming yang ngasilin penjualan yang gila-gilaan gitu ya. Bahkan sampai banyak yang rekor dunia kan, dimana dalam satu hari bisa tembus wah jutaan order gitu kan. Ceritanya mau belajar ke sana tentang live streamingnya seperti apa, gimana cara jalanin ads-nya gitu kan, gimana cara buat bantu kreatornya, dan kita nanti mau bakal ada program buat bikin kreatornya tuh bisa jualan lebih banyak lewat live streaming. Nah ini adalah tujuannya gitu ya. Nah tapi ketika di sini gue menyadari beberapa hal. Oh kenapa ya negara ini tuh kayak jauh lebih maju daripada di Indonesia gitu kan, gimana cara mereka jualan, gimana cara mereka milih produk, dan ternyata memang kita fair ngomong ketinggalan jauh banget. Nah makanya di video ini gue mau bagiin. Tapi sebelum gue mulai, karena ini kita materi yang penting banget kayaknya buat teman-teman seller gitu kan, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, ini beberapa hal yang gue lihat beda banget antara Indonesia dengan China. Pertama, kalau di Indonesia biasanya banyak teman-teman kita sebagai seller tuh ya, kita fokus sih gitu ya buat jualan. Tapi setelah jualan gitu ya, biasanya kita bukan cuma bikin produk gitu kan. Biasanya seller tuh pengen semuanya bisa dikerjain sendiri gitu kan. Dan kecepatan buat bikin satu produk baru di Indo sama di China itu bedanya cukup lama gitu. Jadi kayak kalau di kita tuh kayak berapa bulan sekali bikin produk. Sedangkan kalau di China, mereka itu pertama yang namanya seller, mereka benar-benar punya skill buat nyari produk yang bagus gitu kan, nyari produk yang bagus, dan fokus mereka adalah bikin banyak produk gitu. Bahkan kalau misalnya mereka ngelihat satu produk itu gitu kan, jadi gini, ada produk viral, salah satu kemarin gue ngobrol sama bos agensi di China, mereka bilang nggak akan lebih dari 24 jam itu udah ada kompetitor yang ngikutin. Kalian kebayang nggak? Jadi secepat itu gitu fokus mereka buat bikin produk, karena mereka tahu ya kalau oke, gue jualan, gue mau laku banyak ya produknya harus bagus gitu loh. Nggak bisa kayak produk asal ada gitu kan, produk seadanya dipaksain, itu kagak bisa. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, biasanya mereka ketika misalnya bikin produk, biasanya kita tuh selalu fokus dari kacamata seller ya. Oke, gue mau bikin produk, kira-kira produk apa ya yang gampang dibikin, yang untungnya banyak. Nah, ketika gue di sana, ada salah satu perusahaan yang bilang gini, setiap kali mereka lagi mau mempromosikan produk, mereka lihat kira-kira siapa sih yang bakal belinya, dan terus kenapa mereka mau beli. Malah suka ada produk-produk aneh. Contoh kayak gini, kemarin gue ngobrol ya sama salah satu bos yang di sini juga. Di China itu sempat ada yang satu makanan gitu ya, jadi kayak satu suplemen yang kalau kalian minum, itu kalian bakal jadi makin pinter gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kagak masuk akal, tapi ternyata dari situ itu bisa ngehasilin penjualan, bahkan di rekening hasil penjualannya, cuannya gitu ya, cuan bersihnya itu 750 juta yuan. 750 juta yuan itu berapa puluh miliar, yang artinya kok bisa ya bisa laku segitu banyak ya. Ternyata ya bisa laku gara-gara kan marketnya gede, ada aja orang-orang yang percaya gitu, ada aja orang-orang yang beli, dan mereka jago dalam melakukan cross sell. Nah ini yang maksud gue lihat juga di Indonesia tuh agak jarang gitu loh orang-orang buat ngelakuin kayak gini kan. Jadi riset produknya, bikin produknya. Terus satu hal lagi yang kerasa beda itu ketika di China sama di Indo itu adalah mungkin dari sisi eksekusi. Maksudnya gimana? Nah contoh gini, kita fair ngomong nih ya, misalnya buat teman-teman seller, kalian pasti ngerasa kalau kita kan kalau cari orang, ya nggak usah kalian lah, gue juga dulu gitu kok. Kadang kita cari yang kalau bisa tuh gajinya murah, gitu kan, gajinya murah, terus udah gitu dia bisa ngelakuin segala macem, gitu kan. Jadi kayak, kamu bisa apa? Oh saya bisa nge-live, saya bisa bikin konten, saya bisa bikin ini itu. Dan ketika kita pengen mencoba seperti itu, kita gajinya murah, dan kita nggak lihat backgroundnya, bener nggak? Backgroundnya kadang ya udah campur aduk, ya udahlah pokoknya yang penting mau. Dan kadang kita mempercayakan marketing bagian yang paling penting ke orang-orang yang mungkin secara background nggak oke gitu ya. Nah ini beda juga sama di China, karena di China ketika gue ngobrol sama beberapa bos-bosnya,
karyawan itu, tim itu, mereka tuh biasanya benar-benar dipilih berdasarkan kualifikasi dan jurusannya tuh banyak. Jadi kayak misalnya orang lulusan kuliah apa, misalnya kayak misalnya gini ya, orang-orang yang kerja di TikTok itu rata-rata diambilnya dari lulusan international business. Terutama kalau misalnya disimpan di negara-negara lain gitu loh. Jadi mereka udah punya jurusan-jurusan tertentu, jurusan digital marketing, jurusan apa yang maksudnya tuh nyambung gitu loh. Nyambung sama posisinya, dan udah gitu jam kerjanya tinggi. Jadi kayak kalau di Indonesia kan kita jam 8 sampai jam 5 ya. Di sini ternyata banyak juga yang kerja dari jam 9 sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam 10. Jadi kebayang nggak tuh buat si sellernya kayak yang ngerjainnya pinter, udah gitu jam kerjanya banyak, makanya cepet banget semuanya gitu loh. Informasinya cepat, hasilnya cepat, lain-lainnya cepat gitu kan. Beda sama kita di Indo yang mungkin kayak rasanya lebih lambat gitu dibandingin sama di mereka gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika mereka juga gini, mereka udah punya tim bagus, mereka sadar nih, oke, kalau gue mau bikin sesuatu gitu ya, mereka daripada mereka paksain kerja sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang sellernya belum gede-gede amat gitu ya, mereka jarang ya mencoba bikin full lengkap, tim lengkap. Jadi kayak oke, seller fokusnya di produksi, seller fokusnya di fulfillment, bikin barang terus, udah gitu sisa promosinya mereka lempar ke pihak lain gitu ya. Kayak ke agensi-agensi yang lebih berpengalaman. Makanya agensi di China itu tumbuh subur dan mereka gede-gede banget. Nah, kalau di Indonesia biasanya dari yang kecil aja udah pengen mencoba bikin tim lengkap buat jualan barangnya. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah ketika kita mau cobain semuanya sendiri, iya lu susah buat laku banyak sih, susah buat laku banyak karena ya kan jadinya mahal gitu. Contoh kayak yang banyak orang nggak sadar adalah ketika kita mau jualan online di e-commerce, contoh kayak gini di Shopee deh, atau lu di TikTok deh, di Shopee apa? Shopee lebih dikit. Shopee, kalau gue lihat, misalnya kalau kalian mau lakunya bagus ya, mungkin kalian butuh minimal 5-6 orang tim untuk satu toko, buat toko itu perform dengan bagus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sadar nggak di Shopee, lu kan butuh orang yang misalnya buat bisa bikin SKU yang bagus, bisa bikin SKU satu orang. Itu perlu spesifik. Terus SKU aja kadang mungkin perlu punya 2 skill. Ada skill foto, bikin gambar, ya kan? Udah gitu ada skill buat bikin deskripsi, ngeriset judul dan lain sebagainya. Itu mungkin 2 orang sebetulnya. Tapi anggaplah kita dapat 1 orang yang bisa. Terus kedua, bagian iklan. Mau ngomong GMV Max dan lain sebagainya, tetap aja itu iklan perlu dianalisa, perlu dievaluasi, perlu dicari produk apa yang bagus, perlu dibuat secara datanya. Itu artinya kalian butuh orang kedua gitu ya. Dan kalau misalnya iklan Shopee doang nggak cukup, kita perlu jalan di Meta Cepas, bener nggak? Itu kadang biasanya udah orang ketiga lagi. Dan untuk Meta Cepas, lu butuh konten, artinya lu butuh orang ketiga kan di sini kan, orang ketiga nih butuh konten buat bikin foto, buat bikin apa gitu kan, buat bikin iklan kalian gitu kan. Nah, terus lu live streaming, orang keempat. Terus packaging barang, orang kelima, tuh kan, kebayang nggak lu? Udah butuh 5 orang. Belum lagi masih ada lagi kayak balesin chat gitu kan. Dan balesin chat nggak bisa orang yang judes kan, harus orang yang maksudnya tuh kayak apa ya, dia bisa jualan, dia bisa ramah, dia bisa tahu kapan orang butuh, dan ya itu dia gitu kan. Nah, ini adalah skill yang dibutuhin. Dari segini aja kita udah kerasa kayak lu 5-6 orang. Dan kalau misalnya dikerjain sama 1 orang, pusing. Dikerjain sama 1 orang admin, ya kacau balau. Jadi kalian mau bilang kayak, oh di China tuh misalnya nggak perang-perangan harga, di Indonesia kita perang-perangan harga. Sama, di sini pun parah gitu kan. Bahkan kalau bisa dibilang di sini marginnya mereka tipis banget, tapi mereka bahkan bisa laku banyak gitu kan. Gitu. Dan jangan lupa mereka juga maksudnya ngebagiin untuk kreator gitu ya. Mereka bahkan ngebagiin kreator itu gede banget. Jadi udah marginnya mungkin marginnya gue nggak tahu berapa gitu ya. Produksinya mungkin mereka bisa bikin produksi murah gitu ya pasti ya. Nah, terus udah gitu mereka margin kreator pun berbagi sharing dengan kreatornya banyak, dan mereka pinter gitu dalam memanfaatkan pihak ketiga buat marketingnya mereka, dan itulah yang maksud gue bikin mereka laku. Jadi insight-nya buat kita nih di Indonesia nih gitu kan ya, kalau jadi seller misalnya nih ya, gue cuma pengen ngomong gini sama teman-teman seller gitu. Jadi kalau kayak kalian pengen fokus ngerjain semuanya, lu bakal pusing. Mendingan kenapa nggak belajar dari sana, bikinlah banyak produk, bikinlah produk-produk yang laku. Nah, terus sisanya gimana ya? Lu buat jualannya, buat apanya, lu bisa kerja samain gitu dengan pihak-pihak kalian memang khusus di situ. Gitu. Kayak contoh gini, gue di MEA, gue selalu berusaha membuat berbagai sistem baru yang bisa ningkatin penjualannya seller. Gitu. Ya banyak sih seller-seller kita juga yang misal udah kerja sama dengan kita dan mereka ngedapetin hasil bagus. Nah, daripada lu pusing, mendingan lu kerja sama aja sama kita gitu, biar kita yang pusingin marketingnya. Nah, lu kasih kita produk-produk yang bagus, bikinin kita variasi-variasi yang baru yang bikin kita lebih gampang buat jualannya, dan ujung-ujungnya kan jadinya sama-sama senang, bener nggak? Nah, kurang lebih kayak gitu.
Kalau ada yang mau ditanyain, lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lu seller yang pengen lebih sukses lagi.